Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa yang sore hari ini mengikuti perkuliahan database server, khususnya kelas KAS 19.2. Pada pertemuan yang kedua, pada kesempatan sore hari ini, materi dari database server yang ingin saya sampaikan yaitu berkaitan mengenai bagaimana memahami manajemen data menjadi sumber informasi. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita sudah banyak melakukan kegiatan atau dalam hal ini menghasilkan data, bagaimana kemudian data yang kita miliki itu dapat kita kelola, dapat kita olah sehingga menjadi informasi yang kita inginkan. Nah, untuk bahan mengenai manajemen data ini dapat diperoleh di Classroom ya, seperti biasa. Silakan nanti Classroom-nya bisa dibuka di bahan mata kuliah presentasi ya. Di sana sudah saya kopikan materi ini. Jadi silakan nanti bisa digunakan untuk referensi atau mungkin dicetak atau dibuat dalam bentuk digital, jadi tersimpan di drive-nya masing-masing, di copy atau bagaimana, sehingga kapanpun ya, dimanapun nanti bisa dibuka atau dilihat kembali materi ini ya. Jadi di Classroom sudah saya kopikan ya, silakan nanti bahan ini bisa dilihat di sana. Nah, untuk yang belum ya absen ya atau mengikuti perkuliahan saya ini, wajibnya disiakat ya. Seperti biasa, login dulu, kemudian nanti masuk kelas, terus ikuti kelasnya. Nah, di sana nanti tinggalkan komentar, sekaligus juga nanti di YouTube-nya bisa diberikan chat untuk memastikan kehadirannya ada di sistem siakatnya, sehingga presensi kehadirannya bisa tercatat di situ. Oke, langsung saja saya sampaikan materinya, yaitu mengenai bagaimana memahami manajemen data sebagai sumber informasi. Konsep manajemen data, database server. Hierarki dari data dimulai dari bit, byte, field atau elemen data, record, file, dan database. Kita coba jelaskan. Yang pertama, dari hierarki data yang bit, unit terkecil dari data. Sedangkan byte, kumpulan dari bit-bit yang membentuk sebuah karakter. Field atau elemen data, kumpulan dari karakter-karakter yang membentuk suatu kata atau sekelompok angka atau angka.
Sedangkan record merupakan kumpulan dari file-file yang secara logika berhubungan. File kumpulan dari record-record yang berhubungan dengan subjek tertentu. Terakhir, database kumpulan dari data-data yang tersimpan dalam file. Hierarki data secara tradisional, data diorganisasikan ke dalam suatu hierarki yang terdiri dari elemen data atau field, catatan atau record, dan file. Yang pertama, elemen data merupakan unit yang terkecil, tidak dapat dibagi menjadi unit yang lebih kecil lagi. Misalnya, nama, nomor pegawai, gaji, upah per jam, dan lain-lain. Catatan atau record terdiri dari elemen data yang berhubungan dengan suatu objek atau kegiatan tertentu. Misalnya, catatan yang menjelaskan tiap jenis persediaan dan tiap penjualan. File merupakan kumpulan dari catatan data yang berhubungan dengan suatu objek tertentu. Misalnya, file pemesanan pembelian, file data pegawai, file penjualan. Elemen data yang tadi kita sebutkan sebagai unit yang terkecil ini menjadi wakil dari hierarki data yang pertama secara tradisional. Misal, nama kita catat di dalamnya berisi nama-nama dari pegawai misal. Sedangkan nomor pegawai di dalamnya kita isi nomor-nomor dari pegawai. Sedangkan catatan atau record elemen yang berhubungan satu dengan yang lain. Atau di sini yang ada hubungannya atau ada ketergantungan, ada hubungan antara satu elemen data dan elemen data yang lain, membentuklah sebuah catatan atau record. Kalau dalam contohnya ini, misal catatan mengenai jenis persediaan dan tiap penjualan. Kita beri contoh. Kita buat ada elemen nomor faktur. Elemen yang berhubungan yang lain kita sebut saja nama barang. Kemudian elemen yang lain yang berhubungan harga. Kemudian elemen yang berhubungan yang lagi misal jumlah. Nah, sehingga dari 4 elemen itu membentuklah sebuah rekod, di mana rekod di sini atau catatan ini menjelaskan penjualan dari sebuah barang atau data barang misal. Sedangkan file atau kita sering menyebut juga tabel, kumpulan dari catatan data atau rekod dari beberapa catatan penjualan, ya, misal tanggal sekian, kode barang A, nama barangnya buku, harga 20.000, jumlah 5. Catatan yang lain ada tanggal sekian, kode barangnya misal B, nama barang penggaris
harga 5.000, jumlah 1. Dan ada beberapa catatan atau rekod-rekod yang lain. Sengaja dijadikan satu, jadilah file penjualan misal. Nah, dari di sini hierarki data dari hierarki data yang secara tradisional diorganisasikan modelnya demikian, ada urutannya. Jadi pertama kita membuat elemen data dulu, kemudian jadilah record, kumpulan dari elemen itu jadilah record. Nah, record jadilah file atau table. Media penyimpanan data ada dua, yang pertama ada main storage dan ada secondary storage. Untuk main storage merupakan media penyimpanan utama, berfungsi sebagai memori atau sering kita menyebutnya di sini RAM atau random access memory. Sedangkan yang kedua atau secondary storage merupakan media penyimpanan data sekunder atau tambahan. Ada dua ini, media penyimpanan data berurutan atau sequential. Contohnya di sini pita untuk pengetikan. Ada juga media penyimpanan secara langsung atau direct atau acak. Harddisk, CD, DVD atau yang sekarang flash disk ya. Itu masuk dalam secondary storage, penyimpanan secara langsung. Kemudian masalah dari organisasi data tradisional. Yang pertama, ada data rangkap dan tidak konsisten, di mana ketika kita mencatat atau kita melakukan pengolahan data, karena masih dilakukan secara manual, sering terjadi data ditulis berulang-ulang atau data rangkap, sehingga mengakibatkan tidak konsisten karena ada nama dari barang yang sama tetapi memiliki harga yang berbeda. Kemudian kesulitan dalam akses data karena penyimpanannya juga masih manual, belum terorganisasi, sehingga ketika kita membutuhkan dari data butuh waktu yang agak lama, bahkan sampai tidak ketemu karena berbeda buku atau catatan, lokasinya berbeda, tempatnya berbeda, sehingga menjadi kesulitan dalam mengakses data. Kemudian masalah organisasi data yang lain, data terisolasi atau sulit diakses secara bersamaan. Ambil contoh, misal kita ingin mengelompokkan, ingin menyeleksi beberapa data yang kita inginkan. Karena catatannya itu berbeda lokasi atau karena catatan tidak beraturan, akibatnya kita kesulitan untuk mengisolasi, mengelompok-kelompokkan. Kita ingin menampilkan kelompok dari catatan data, misal pembelian pada hari kemarin misal. Itu tidak akan bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya masalah organisasi data yang lain, masalah keamanan. Nah, ini juga menjadi isu yang penting yang perlu juga diperhatikan ketika menginginkan organisasi dari data. Karena keamanan ini sering terjadi data itu hilang, data itu diambil orang, data itu karena ada kejadian atau kasus kebakaran ya, kita tidak tahu kapan itu nanti terjadi. Nah, sehingga keamanannya menjadi isu yang
harus benar-benar kita perhatikan. Kemudian yang lain masalah integritas, yaitu keaslian dari data itu. Apakah data yang kita lihat, yang kita pakai selama ini memang benar-benar data yang asli, yang sebenarnya. Berikutnya mengenai pengolahan data. Data yang kita olah di sini wujudnya bisa berupa dokumen, surat, kata, bagan, grafik, kondisi, situasi, ide, objek, dan juga yang lain yang pada prinsipnya bisa kita tata. Jadi data bisa berupa kartu pegawai, daftar mahasiswa, daftar persediaan barang, catatan pemakai listrik, daftar penjualan barang, absensi murid, dan juga yang lain-lain yang diinginkan. Jadi apapun yang kita atau yang ada di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah organisasi yang itu ada pengaruhnya langsung dengan perusahaan atau organisasi itu, itulah data yang nantinya bisa kita olah. Baik itu catatan yang diakibatkan karena adanya kejadian atau transaksi maupun data-data sumber ya, atau data-data awal. Dari kesimpulannya, data merupakan bahan yang nanti akan diolah menjadi satu bentuk yang lebih berguna dan lebih mempunyai arti. Sedangkan informasi hasil dari pengolahan data atau hasil proses dari data tersebut. Nah, ini jelas berbeda ya antara data dan informasi. Jadi data itu menjadi sumbernya, ya, menjadi bahannya, sedangkan informasinya hasil dari pengolahan data. Nah, setelah dilakukan pengolahan, maka sifat data akan berubah sehingga bertambah kegunaannya yang dapat dipakai untuk suatu tujuan tertentu atau untuk analisis dalam mengambil keputusan. Biasanya hasil pengolahan data yang berwujud informasi terdiri dari selected data atau select data, yaitu data yang terpilih, tergabung, dan disusun sesuai dengan kebutuhan dari pemakai data, masalah waktu, tempat, dan fungsinya. Jadi data yang semula itu tidak ada artinya, ketika sudah dilakukan pengolahan data, mengakibatkan data-data yang diolah itu bisa tersusun, bisa dapat digunakan untuk mengambil satu keputusan. Karena di situ analisanya terjadi ketika data itu sudah dikumpulkan, ketika data itu sudah dikelompokkan, ketika data itu sudah disaring atau difilter. Akibat kemudian jadilah itu informasi atau sudah terseleksi data itu. Kemudian proses perubahan dari data menjadi informasi menjadi fungsi utama dari pengolahan data. Jadi prosesnya bagaimana data itu menjadi informasi.
Ya, itu menjadi fungsi utama dari pengolahan. Jadi prosesnya yang nantinya kita ingin tekankan. Bagaimana kemudian mengolah data itu bisa menjadi informasi. Nah, cara untuk mengolah data atau pengolahan data itu bisa bermacam-macam. Misalnya secara manual yang sebelumnya sering kita lakukan. Kita melakukan perhitungan, kita gunakan semua alat bantunya. Berarti saat itu kita mengolah data dikatakan secara manual. Tetapi ketika nanti kita menggunakan alat bantu, ambil contoh kalkulator misal, itu sudah masuk dalam kategori elektronis atau yang menggunakan komputer. Karena kalkulator itu juga merupakan komputer dalam bentuk kecil atau mini ya. Sedangkan kalau nanti kita melakukan pengolahan data menggunakan mekanis atau menggunakan register, kemudian kalau elektris, mesin hitung listrik ya, jadi macam-macam tergantung kebutuhan kita atau tergantung dari kondisinya. Pengolahan data dapat kita lakukan. Kemudian syarat pengolah data atau syarat untuk menjadi pengolah data. Jika ditinjau dari fungsi fungsionalnya atau dari segi fungsionalnya, komputer bisa kita anggap sebagai pelaksana tugas agar pekerjaan bisa diselesaikan secara baik dan efisien. Jadi pelaksana tugas saja komputer ini. Syaratnya apa saja? 1. Kumpulan data atau input. Kita harus nantinya memberikan input yang nantinya menjadi data itu terkumpul, yang bisa nantinya diolah. Yang kedua, ada prosedur pengolahan atau processing yang telah direncanakan. Kemudian yang ketiga, hasil atau output yang diinginkan dan akan dipergunakan untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Jadi sekali lagi komputer ini menjadi pelaksana tugas saja. Tetapi pelaksana tugas ini harus ada syaratnya atau memiliki syarat. Karena komputer itu memenuhi syarat itu diantaranya ada input, ada proses, kemudian nanti ada outputnya yang dihasilkan. Nah, pengolahan data menggunakan komputer kita sebut mesin pengolah data yang diciptakan manusia dengan tujuan memberikan jalan untuk mempertinggi produktivitas. Ya, jadi komputer, mesin ya, sebuah mesin pengolah data sengaja diciptakan oleh manusia dengan tujuan sekali lagi memberikan jalan untuk mempertinggi produktivitas. Dengan menggunakan komputer ya, kesanggupan mengolah data atau memecahkan masalah akan lebih besar dengan mutu yang lebih baik. Dengan menggunakan komputer sebagai pengolah data dapat memecahkan satu masalah lebih cepat. Dengan menggunakan komputer juga pengolahan data atau pemecahan masalah dapat dilaksanakan lebih teliti dan lebih efektif. Nah, jadi ini kita melihat kemampuan dari mesin pengolah data yang kita sebut komputer itu banyak ya, membantu kita ya, atau banyak membantu manusia untuk mempertinggi dari produktivitasnya. Sedangkan komputer sebagai pelaksana dari tugas manusia bagaimana nantinya berarti? Apa-apa yang nanti akan bisa dikerjakan oleh komputer yang nantinya memiliki kemampuan yang hampir sama dengan yang dimiliki oleh manusia. Ada berapa ini? Yang pertama ada problema dan data. Yang kedua ada instruksi atau program. Yang ketiga ada bahasa pemrograman atau programming language.
Keempat, ada alat perantara atau input media. Selanjutnya, penerjemah atau kompilator atau compiler. Ada logika dan aritmatikanya, memiliki daya ingat, memiliki pengalaman atau hasil proses, kemampuan mengkoordinasi dan sistem operasi. Kita coba jelaskan satu persatu ya. Problema dan data. Proses pelaksanaan tugas baru timbul jika ada tugas atau ada persoalan yang dikerjakan atau dipecahkan. Untuk pemecahan masalah tersebut haruslah tersedia datanya. Nah, ini jelas ya, problema dan data itu seperti itu. Ada tugas baru, ada masalah baru, ya. Jika ada tugas atau ada persoalan atau masalah atau hal-hal yang kita inginkan, yang ingin kita pecahkan. Selanjutnya harus ada data yang kemudian nanti kita gunakan untuk pemecahan masalah itu. Instruksi atau program. Harus ada instruksi yang menegaskan tentang hendak diapakan data tersebut. Bagaimana nanti pelaksanaan tugas pemecahan problemnya supaya diperoleh hasil yang diinginkan. Jika si pelaksana tugas tersebut adalah komputer, jelas, maka instruksi tersebut harus kita susun menjadi satu program yang disebut dalam satu bahasa yang dapat diterjemahkan oleh kompilator ke dalam bahasa mesin sehingga komputer dapat mengerti. Ya, karena komputer itu sebuah mesin, harus ada penerjemahnya, istilahnya seperti itu, atau kompilatornya, yang mana manusia nantinya dapat berkomunikasi dengan mesin. Nah, biasanya itu dibuatlah program perantaranya itu menggunakan bahasa yang dikenal oleh manusia yang kemudian nanti dikompil atau dikompilator menjadi bahasa mesin. Nah, bahasa mesin itu masuk dalam kategori ini, bahasa pemrograman atau programming language. Untuk manusia, ya, sebagai pelaksana tugas utamanya, instruksi dapat langsung disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. Nah, sedangkan karena komputer nanti menjadi pelaksana dari tugas manusia, maka perlulah diciptakan ada bahasa pemrograman atau programming language yang mana kemudian nanti mesin dapat mengetahui apa yang diinginkan manusia, apa yang nantinya diperintahkan oleh manusia untuk mengerjakan tugas-tugas atau menyelesaikan masalah. Ya, kita sudah pernah ya beberapa kali mungkin ya dalam perkuliahan ini ketemu dengan beberapa bahasa pemrograman. Misal ada Java, ada C, ada C++, ada Fortran, ada Basic, ada Pascal, macam-macam ya, banyak bahasa pemrograman itu. Kemudian ada alat perantara atau input media. Jadi alat perantara ini bisa digunakan untuk menyampaikan instruksi kepada pelaksana tugas atau komputer. Dalam hal ini bentuknya media. Kalau kita tuliskan dalam bentuk kertas, maka kertas kita sebut sebagai media inputnya. Nah, kalau media yang dikenal atau yang dipakai oleh komputer, contohnya ada punch card, magnetic tape, disk, drum, mouse, ya, hard disk, ya, macam-macam, banyak ya. Ada alat perantara atau input media yang dipakai. Kemudian penerjemah atau kompilator tadi, instruksi yang dituliskan manusia menggunakan bahasa pemrograman, awal mulanya bahasa itu menggunakan bahasa manusia, sedangkan nantinya yang akan nanti melaksanakan tugas atau yang mengerjakan itu komputer.
Komputer memiliki bahasa sendiri atau bahasa mesin, sehingga dibutuhkanlah ada penerjemah atau kompilator atau compiler, sehingga bahasa manusia yang tadi yang dalam bentuk bahasa pemrograman oleh compiler akan dirubah menjadi bahasa mesin. Kemudian ada logika dan aritmatika. Ketika kita memecahkan satu masalah atau problema, maka perlu dicarikan cara dan bagaimana jalan terbaik agar masalah itu bisa diselesaikan. Nah, dalam pemecahan masalah ini biasanya diperlukan satu logika atau logik dan satu perhitungan-perhitungan atau aritmatik yang diperlukan. Nah, ini pentingnya logika dan aritmatika. Jadi perintah-perintah yang kita berikan kepada komputer sebagai pelaksana tugas harus ada logikanya yang bisa diterima. Kalaupun nanti ada perhitungannya atau aritmatika, juga perhitungannya itu yang valid dan benar. Kemudian ada daya ingat atau memori. Logika dan perhitungan aritmatika tersebut baru dapat dimanfaatkan pemecahannya atau pemecahan masalah jika disertai dengan ingatan yang kuat. Cara berpikir yang logis dan daya ingat yang kuat sangat membantu dan mempermudah dalam penyelesaian satu tugas. Di memori atau di komputer ya, bahasa komputer itu disebut sebagai memori, variabel memori awal mulanya. Kemudian selanjutnya baru dimasukkan dalam memori, kemudian data itu bisa diolah lebih lanjut. Pengalaman atau library. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas biasanya tergantung dari pengalaman yang dimiliki. Dalam komputer, pengalaman dinamakan library program. Ya. Bagi manusia sebagai pelaksana tugas utamanya, kesanggupan otak ini sangat terbatas. Tetapi manusia dapat memanfaatkan buku-buku yang berisikan teori yang berguna dan bermanfaat. Ya, jadi library yang dimiliki oleh manusia itu diterjemahkan atau dirangkum dalam sebuah buku-buku. Nah, sedangkan kalau komputer itu ada library. Ya, biasanya kalau kita menggunakan bahasa pemrograman ada perintah-perintah yang mengkaitkan dengan library tertentu, misal include. Nah, ada perintah include, uses. Nah, itu artinya berarti menggunakan pengalaman atau library komputer itu. Media output atau hasil proses. Prinsip garbage in, garbage out ini berlaku, yaitu jika data yang kita olah tidak sempurna atau salah, maka hasilnya yang nanti akan kita peroleh juga tidak akan baik. Jadi hati-hati ya. Untuk penyampaian hasil ini kepada pemakai maka diperlukan alat perantara output, yaitu wujudnya bisa kertas printer ya, layar, video, monitor, LCD ya, macam-macam ya. Kemudian kemampuan dalam koordinasi dan sistem operasi. Pemecahan suatu masalah adalah tergantung dari kemampuan kita dalam mengkoordinasikan baik petugas pelaksana, peralatan, serta hal-hal yang lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tersebut. Pada komputer, kemampuan untuk mengkoordinasikan ini kita sebut dengan operating system atau OS. Nah, jadi operating system atau sistem Windows ya, itu merupakan sudah hasil ya dari sebuah pembuatan ya, dari sebuah pembuatan alat yang nantinya kita sebut sebagai komputer itu, yang mampu kemudian
alat itu atau programnya itu bisa mengkoordinasikan semuanya dari alat-alat yang terhubung, dari inputnya, dari prosesnya sampai kemudian outputnya. Nah, jadi kesimpulan dari manajemen data di sini apa nantinya? Manajemen itu wujudnya sebuah pengaturan atau pengelolaan. Sedangkan data itu bahan, keterangan, fakta, catatan. Manajemen data merupakan pengembangan dan penerapan arsitektur kebijakan, praktik, dan prosedur yang secara benar menangani siklus hidup lengkap dari data yang dibutuhkan oleh satu perusahaan. Proses pengelolaan data sehingga dapat digunakan sebagai sumber atau informasi atau analisis yang dapat dipercaya untuk perorangan maupun umum. Basis data atau sering kita menyebutnya database, kumpulan terorganisasi dari data-data yang berhubungan sedemikian rupa sehingga mudah disimpan, dimanipulasi, serta dipanggil kembali oleh pengguna. Informasi data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki makna tertentu bagi penggunanya. Kegiatan apa saja dari manajemen data itu? Pertama, mengumpulkan data, menjaga dan mengadakan pengujian terhadap integritas data, menyimpan data, memelihara data, mengamankan data, mengorganisasi data, mencari data. Manajemen database modern. Manajemen dalam arti yang sempit. Perusahaan dikatakan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan DBMS atau Database Management System. Sedangkan manajemen dalam arti luas, perusahaan dikatakan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan IRM, Information Resource Management. Jadi sudah tidak berbicara data lagi, sudah menjadi informasi. Jadi yang dikelola sudah menjadi informasi semua. Mengelola informasi, bukan mengelola data lagi. Itu manajemen dalam arti luas. Keuntungan sistem database modern. Data yang berlebihan dapat dikurangi sehingga biaya penyimpanan dan waktu bisa diperkecil. Ketidakkonsistenan data dapat dihindari sehingga data lebih mudah diakses dan informasi dapat lebih akurat. Data dapat dipakai bersama sehingga setiap bagian akan memperoleh informasi yang sama. Standarisasi dapat dilakukan sehingga memudahkan dalam membaca dan memasukkan data. Keuntungan yang lain, keamanan data dapat diterapkan sehingga tingkat akurasi informasi yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Keterpaduan dapat dijaga sehingga meningkatkan integritas suatu sistem informasi. Konflik interest dapat diseimbangkan sehingga sistem informasi bisa berjalan tanpa rintangan. Hal-hal ini yang perlu kita pertimbangkan. Hal ini yang perlu juga kita jadikan ya acuan ketika kita nanti pengen menggunakan sistem database yang modern. Nah, jadi kesimpulannya tadi dapat kita peroleh bahwa
Untuk mendapatkan informasi yang baik dibutuhkan ada data yang selalu setiap sedia, yang mana data itu juga sudah kita kelola atau kita olah sedemikian rupa sehingga nanti ketika kita butuhkan dapat segera ditampilkan. Itulah pokok dari manajemen data. Jadi kegiatan di mana kita mengolah data supaya nanti dari data itu dapat diproses sehingga nanti menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Oke, saya kira seperti ini dulu mata kuliah materi yang kita sampaikan pada sore hari ini berkaitan dengan manajemen data. Kepada semua mahasiswa yang telah mengikuti kuliah daring ini dan juga ikut berkomentar, saya ucapkan terima kasih. Ya, semoga perkuliahan pada sore hari ini ada manfaatnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan keluarga dan lingkungan. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik. Amin. Saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.